Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ridha Triansa dalam channel Balik Profesi. Oke, baik, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu profesi yang sangat luar biasa, yaitu sebagai akademisi. Kebetulan beliau adalah lulusan dari UPI, nantinya calon doktoral dari UPI, yang mana pada saat ini sedang berpusing-pusing ria untuk menyusun disertasi. Bukan begitu, Pak Fajar? Ya, kurang lebih begitu deh. Oke, baik. Nah, terkait dengan dunia akademisi, memang kan di dunia akademisi itu tuntutan untuk meningkatkan kompetensi sangat luar biasa. Apalagi Mas Menteri menuntut kita untuk S3, ilmu tinggi-tingginya S3 didapat. Nah, tentu akademisi kendala dari S3 adalah amunisinya finansial. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya Pak Fajar terkait dengan cara mendapatkan beasiswa atau cara kuliah gratis atau yang mana lah, yang penting bisa kuliah. Oke. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu. Baik, terima kasih banyak Mr. Arinza selaku podcaster ya di sini. Nggak tahu nih acara podcast atau ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau bicara masalah pendidikan, jujur dari kecil saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang akademisi gitu, apalagi sampai kuliah sejauh ini, sampai di jenjang yang paling akhir itu S3. Namun sepertinya memang ada jalan Tuhan yang mengarahkan saya ke arah dunia pendidikan gitu, dan semuanya alhamdulillah diberikan kemudahan termasuk dari segi finansial. S1 saya totally free, nggak merasakan bayar kuliah gitu ya, karena didukung beasiswa. Dan memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bayar kuliah gitu kan, dan itu kuliah di kampus negeri. Kemudian selesai S1 cari kerja, baru itu merasakan daftar kuliah di swasta yang berbayar. Itu pun tidak mahal dan alhamdulillah semuanya lancar. Nah, kemudian sampai di jenjang S3, karena saya berprofesi sebagai dosen, ada jalan juga dari Allah ya, dari Tuhan yang menunjukkan saya untuk sampai ke jenjang S3. Ada info yang tiba-tiba masuk di handphone saya, kemudian saya coba klik, ternyata syaratnya sepertinya tidak terlalu berat, kemudian minta izin orang tua, istri, semuanya mengizinkan gitu kan. Akhirnya saya coba dan alhamdulillah Allah juga memberikan jalan, saya lulus, diterima di kampus negeri, sampai pendaftaran beasiswa saya juga lolos. Makanya mungkin sejauh ini kalau bicara finansial di pendidikan, menurut saya banyak menggunakan uang orang lain, sepertinya uang rakyat gitu ya. Makanya beban moral saya sebagai mahasiswa dan calon lulusan calon dokter gitu ya, itu agak berat karena menggunakan uang negara gitu, uang rakyat yang bersumber dari rakyat. Gitu Pak. Saya nggak tahu kalau kasus mahasiswa lain gitu, tapi itu jalan saya pribadi gitu. Oke, baik. Memang menarik ya. Jadi karena beliau ini juga bagian dari rakyat, jadi sah-sah saja memanfaatkan uang rakyat. Gitu ya. Oke, syaratnya yang paling sulit nih, kalau saya survei dari beberapa teman-teman itu, ternyata teman-teman itu memiliki kendala di kemampuan bahasa asing. Salah satunya adalah TOEFL atau TESOL atau TOEFL dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana supaya mampu meningkatkan kompetensi bahasa asing secara signifikan dengan singkat, padat, cepat, dan benar. Bisa setepat itu semua ya. Karena singkat, padat, nggak benar juga nilainya jelek kan? Iya betul. Ya, terkait dengan hal itu, saya yakin setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Artinya kita juga nggak bisa memaksakan ikan itu harus bisa memanjat pohon, atau burung itu harus bisa berenang gitu kan. Semua pasti ada tempatnya masing-masing gitu ya. Tapi sejauh itu ilmu pengetahuan dan manusia itu punya akal, saya yakin semua ilmu itu bisa dipelajari. Asalkan kitanya tekun, asalkan kitanya terus berikhtiar gitu. Bahasa saya tuh usaha terus sampai mentok. Setelah mentok, serahkan pada Allah, biar Allah yang menentukan gitu. Kalau kita udah usaha maksimal. Begitu juga dengan tes bahasa asing tadi ya. Jujur, terakhir prestasi bahasa Inggris itu di tingkat SMP. Setelah itu ngeblank gitu ya. Dan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ternyata gitu kan. Nah, S1 saya sudah coba tuh namanya tes model TOEFL, tapi untuk tingkat universitas gitu ya. Dan suatu yang nggak mungkin juga waktu itu untuk lulus, karena syarat untuk dapat ijazah asli di UNJ itu
minimal skornya 425 kalau nggak salah dulu. Terus saya putar otak karena punya kebetulan temen gitu ya, rekan yang memang bahasa Inggrisnya ya perfect lah, bagus lah gitu ya, expert di bidangnya gitu ya. Saya coba bergaul dan belajar dari dia. Nggak malu-malu memang pada saat itu saya langsung tawarkan harga gitu. Berapa saya harus bayar untuk bisa mampu atau mempelajari bahasa Inggris gitu kan. Ya karena mungkin teman gitu ya, maka dikasih harga teman lebih mahal. Namanya siapa tuh kalau boleh tahu itu? Oh itu dulu waktu S1 namanya kebetulan Niko juga Pak. Niko. Baik, kalau gitu kita undang saja bintang tamu kita Pak Niko itu sendiri yang mampu meningkatkan kompetensi kebahasaan. Ya, jadi Udah diundang bro. dan kebetulan namanya sama Pak, itu waktu S1. S3 ini lagi butuh TOEFL juga, ketemu sama yang namanya Niko juga. Gitu. Rekan sama satu profesi. Oh. Bedanya sana Nikonya pakai K, ini pakai C, Nico gitu kan. Oke. Nah akhirnya saya coba pikir ya kenapa saya nggak berusaha untuk mempelajari, karena siapa tahu ketika saya pelajari daripada saya diem aja kan, nggak ada usaha gitu ya, nggak akan bisa ada yang dihasilkan gitu kan. Akhirnya saya coba berikhtiar ke Pak Niko dan disambut baik. Beliau alhamdulillah 3 kali pertemuan rasa percaya diri saya meningkat. Rasa percaya diri itu jadi membuat saya yakin untuk menjawab soal-soal di tes bahasa asing itu, bahasa Inggris itu gitu. Tentunya terbukti skornya meningkat. Meskipun belum lulus juga sih. Ya baik, belajar tanpa guru sama aja belajar mengarah kepada kegagalan gitu ya. Berarti guru yang tepat di sini untuk meningkatkan kompetensi yang menurut Pak Fajar baik adalah Pak Niko. Ya kebetulan memang ya teman dekat kan sama. Oke, kita undang beliau. Boleh. Kita sudah punya bintang tamu satu lagi. Masa diberdayakan emang. Yang kayak gini nih kan. Ini kontraknya belum ada ini. Sampai episode berapa? Aduh. Ayo deh, apalagi bertanya nih, gue jawab deh. Buat Niko apa sih di fashion? Kerjaan. Lanjut. Oke bro, jadi begini Fajar. Karena memang kan kita sebagai akademisi untuk melanjutkan studi S3 itu dituntut untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan. Nah, apabila pimpinan tempat Pak Fajar bekerja itu tidak mengizinkan, apakah tetap melanjutkan studi S3 doktoralnya atau dengan cara yang lain, misalnya mengikuti workshop, seminar atau lain sebagainya yang notabene untuk meningkatkan kompetensi. Oke. Ya, jadi gini, memang ketika kita berada di bawah satu naungan institusi, kita itu kan ada apa disebutnya garis komandonya lah, ada jenjang struktur yang memang harus kita hormati, gitu. Bukan berarti menghalangi, tapi kita setidaknya punya rasa hormat kepada beliau-beliau yang ada di atas kita. Nah, oleh karena itu pada waktu ingin melanjutkan S3, saya juga awalnya ya cari-cari informasi lah, tanya sana sini sama teman yang sudah S3 di kampus tersebut, di suatu institusi saya. Akhirnya beliau bilang, ya coba izin dulu ke Bu ini, Bu itu gitu ya. Kemudian sampai akhirnya diberikan restu. Lalu bagaimana kalau kasusnya tidak diizinkan? Kita coba dulu gitu. Kita coba dulu. Kalau memang belum dicoba ya jangan bilang kayak gitu. Terkadang memang ketakutan kita itu hanya ada di pikiran kita gitu. Padahal kita belum eksekusi gitu. Nah ketika kita sudah coba eksekusi ternyata tidak semengerikan itu kok orang-orang itu gitu ya. Artinya ketika saya coba izin, diizinkan kok. Tapi dengan beberapa persyaratan, nanti tetap mengajar ya gitu kan, bantu-bantu di kampus gitu kan. Karena kan kebetulan kampus saya jauh di Bandung gitu kan. Oh iya Bu, diusahakan. Jadi seperti itu Pak, sampai jenjang yang paling tinggi gitu. Ketika kita punya sikap yang baik, yang sopan, yang santun ketemu dengan pimpinan dengan cara yang baik, insya Allah mereka juga manusia kok, bukan sosok yang menyeramkan gitu, sehingga dan niat kita baik gitu ya, bukan merugikan mereka. Insya Allah diizinkan. Kalau tidak diizinkan ya mungkin waktu itu ya mungkin tidak sampai sejauh ini sih, karena menurut saya tetap berada di bawah institusi sehingga ada struktur dan garis yang saya hargai dan hormati. Oke baik, berarti the power of positive thinking gitu ya. Biar bagaimanapun kebaikan senantiasa disambut baik dengan kebaikan pula. Insya Allah ya. Begitu Pak. Oke, S3 itu susah atau tidak? Nah, karena kan pertanyaan susah atau tidak itu kan mungkin subjektif. Nah, subjektivitas dari Pak Fajar itu seperti apa? Nah, kemarin ada hal lucu nih terkait dengan studi S3 ya. Jadi, kalau anak S1 dulu ditanya ketika skripsi, kapan lulus kan gitu kan. Tapi kalau S3,
masih punya niat buat lulus nggak, pertanyaannya gitu, bukan kapan lulus, masih punya niat buat lulus nggak. Kenapa? Karena studi di jenjang S3 itu permasalahannya bukan sekedar masalah akademik gitu. Kita udah ada anak, ada istri gitu kan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang nggak bisa ditunda, kebutuhan pokok keluarga gitu kan, dan itu benar-benar harus manajemen keuangannya dan lainnya harus bagus gitu kan. Jadi kalau ditanya sulit apa enggak, ya tergantung kita menyikapinya sih bagaimana gitu kan. Karena memang secara akademik gitu ya, kuliahnya sih biasa saja. Bahkan promotor saya bilang, pembimbing saya bilang, Pak, kuliah S3 itu harus sudah bisa mandiri, dalam arti tidak lagi dijelaskan secara detail gitu. Anda ini kan sudah magister gitu, sehingga harus dan sudah tahu jalannya, tinggal diarahkan saja gitu, nggak perlu bimbingan detail. Ini bab 1 harus begini, nggak perlu gitu. Jadi usahakan sekreatif mungkin gitu ya, jalannya sudah tahu, lakukan gitu. Nanti tinggal konsultasikan ke saya gitu. Jadi biasa aja sih, nggak terlalu sulit. Oke, berarti yang sulit hanya persepsi, persepsi. Ya? Jadi persepsi kita sulit, maka semuanya akan sulit. Tapi kalau persepsi kita mudah, ya semuanya akan berjalan sesuai dengan persepsi, kan seperti itu. Insya Allah gitu, Pak. Oke, setelah lulus nih, kita bicara tentang setelah lulus nih. Setelah lulus kan ada jenjang pengabdian dan lain sebagainya di satu institusi yang mana kita bernaung pada saat ini. Kedepannya, apakah tetap loyalitasnya dijaga terhadap satu institusi atau seperti apa ini, Pak Fajar? Ya, betul. Jadi memang ada semacam konsekuensi yang harus dijalani ketika saya mendapatkan beasiswa untuk sampai ke jenjang S3. Karena untuk lanjut ke S3 itu kan butuh rekomendasi dari kampus asal. Nah, kampus asal memberikan rekomendasi dengan persyaratan ada bentuk pengabdian setelah lulus, yaitu 4+1 apa ya, pokoknya sekitar 4 tahun atau 5 tahun gitu. Dan menurut saya itu suatu hal yang masih normal sih, karena apa ya, itu bentuk terima kasih kita lah ke institusi gitu. Berarti ada kemungkinan setelah 4+1-nya dinaungi, loyalitas menjadi kurang. Bicara masalah loyalitas itu kan tergantung ya, ntar ke depannya gimana nih gitu. Kan namanya manusia itu kan mencari yang lebih baik gitu. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak diambil kan? Alhamdulillah. Dengan kita berbuat sebaik-baiknya sehingga mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, gitu kan? Seperti moto Anda di WhatsApp apa tuh? Apa tuh? Yang Payunas antarum linnas. Kita harus bermanfaatkan. Oke, baik, mungkin itu saja. Pak Fajar, atas kesempatan pada pagi hari yang cerah ini, secerah masa depan kita semua. Amin ya Allah. Kita ngundang guru privat bahasa Inggris saya belum sempat. Oh iya, pekan depan jangan lupa di channel Di Balik Profesi akan menghadirkan TOEFL by Nico, yang mana beliau adalah orang yang paling hebat untuk meningkatkan kompetensi kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah.